Ribuan warga Karangjaya dan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya, tengah resah lantaran dua hal. Pertama, mereka tidak bisa mencari nafkah melalui penambangan emas tradisional yang sudah dilakukan selama bertahun-tahun. Dua, takut ditangkap polisi jika memaksakan diri kembali menggali emas. Lantaran itu, mereka mendatangi kantor cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah 6 Tasikmalaya, Kamis 22 Mei 2025 untuk berunjuk rasa mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral segera menerbitkan izin pertambangan rakyat. Mereka pun meminta kepolisian untuk membebaskan dua warga Karangjaya yang dijadikan tersangka dalam penambangan emas ilegal. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia atau APRI, Kabupaten Tasikmalaya, Hendra Bima, menjelaskan pada satu masa penambangan rakyat di Karangjaya dan Cineam sudah legal dengan terbitnya izin dari pemerintah, tapi kemudian dianggap ilegal lantaran ada perubahan regulasi. Untuk bisa melakukan penambangan sesuai regulasi yang baru, Hendra mengaku sudah mengajukan izin wilayah pertambangan rakyat, dan itu dikabulkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Ada 433 hektar yang ditetapkan sebagai wilayah pertambangan rakyat di Karangjaya dan Cineam. Namun, legalitas untuk melakukan penambangan tidak serta-merta bisa didapatkan karena ada beberapa persyaratan lain yang mesti dipenuhi. Untuk mendapatkan izin pertambangan rakyat, pemohon harus mempunyai dokumen pengelolaan lingkungan hidup dan dokumen teknis tambang. Syarat itu pun ditempuh oleh para pemohon. Kita bahu-membahu, kita gandeng konsultan yang menangani lingkungan hidup. Beratus juta kami bayar konsultan itu untuk menyelesaikan dokumen lingkungan hidup. Apa yang terjadi? Ada dokumen yang menjadi kewajiban pemerintah sebagai dokumen acuan bagi pemohon izin pertambangan rakyat di seluruh Indonesia, yakni dokumen KLHS, dokumen kajian lingkungan hidup strategis. Ini sempat lempar-lemparan, kawan-kawan. Ini sempat dilemparkan menjadi kewajiban Bupati Tasikmalaya, menjadi kewajiban pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Kami dorong ini ke Bupati supaya segera dianggarkan. Bupati segera menganggarkan. Tetapi ada surat susulan bahwa KLHS ditarik kembali oleh kementerian menjadi kewajiban yang harus diselesaikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Namun, setelah dokumen kajian lingkungan hidup strategis dan dokumen pengelolaan wilayah pertambangan rakyat sudah rampung, ada dokumen tambahan yang mesti dipenuhi sesuai Kepmen 174 tahun 2024. Sehingga sampai sekarang izin pertambangan rakyat belum bisa diterbitkan. Hendra merasa diperlakukan tidak adil. Di satu sisi, pengajuan perizinannya dibuat terkatung-katung, sehingga ribuan warga tidak bisa mencari nafkah dari penambangan yang menjadi tradisi masyarakat. Sementara di sisi lain, aparat melakukan persekusi hukum. Merespon persoalan tersebut, Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Dani Fardian, mendukung perjuangan para penambang yang diwadahi APRI untuk mendapatkan izin pertambangan rakyat. Karena ini adalah wilayahnya Bapak Ibu terkait perizinan ini, wilayahnya ada di kementerian dan pendelegasiannya itu adalah wilayah provinsi, bahwa kabupaten tidak punya kewenangan. Jelas ya Pak, Bapak Ibu, bahwa kabupaten tidak punya kewenangan. Ini kewenangannya ada di provinsi. Makanya Bang Hendra kenapa datang ke sini, karena di sini ada ESDM yang cabang provinsi. Nah, kami dari DPRD insya Allah paling kita akan mendukung, mengkonsultasikan ke kementerian ya Bang Hendra ya. Kita mengkonsultasikan bagaimana caranya supaya kajian LSPK itu bisa cepat selesai ya Pak ya, supaya tidak berlarut-larut. Tadi yang disampaikan oleh bahwa masyarakat di Cineam ini sudah hampir 8 bulan
nganggur Pak, hampir 8 bulan nganggur. Nah, bagaimana supaya nanti kita mendorong, mensupport ke kementerian. Insya Allah nanti kami berkomunikasi dengan API, dengan Bang Hendra di DPRD Kabupaten Tasikmalaya untuk mempercepat NSPK supaya cepat keluar. Sementara itu, Pepen Ucu Atila, penyidik Bumi Ahli Muda Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah 6 Tasikmalaya menjelaskan pihaknya sudah menyampaikan aspirasi warga Karangjaya dan Cineam itu kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Menurutnya, saat ini di kementerian terkait sedang ada formalisasi penambangan belum berizin yang diawali dengan penyusunan dokumen peta wilayah pertambangan rakyat. Pada 2022, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sudah mengeluarkan surat keputusan terkait wilayah pertambangan rakyat untuk 3 daerah, yakni Kabupaten Tasikmalaya, Sukabumi, dan Bogor. Selanjutnya, pada 2023, Kementerian terkait menerbitkan penyusunan dokumen pengelolaan wilayah pertambangan rakyat. Dengan begitu, wilayah tersebut sudah layak untuk diberikan izin. Dalam perjalanannya bahwa dari pihak kementerian masih butuh waktu untuk melakukan pengkajian dari sisi aspek keselamatan. Karena ini kan tambang dalam masalahnya ya. Kalau tambang permukaan nggak jadi masalah. Mungkin nanti IPL-nya akan diterbitkan. Karena ini tambang dalam, maka dibutuhkan perhitungan geometri, ya, besaran lubangnya harus berapa, kedalaman maksimalnya harus berapa, ya, sampai penyanggaannya harus berapa, ventilasinya seperti apa, terus dari sisi aspek keselamatan pertama, kedua dari sisi aspek lingkungan. Nih yang penting lingkungan, karena di Permen Kementerian LH tahun 2026 itu sudah tidak boleh menggunakan air raksa. Nah, teman-teman di sana saat ini masih ada, tidak semua, masih ada menggunakan air raksa karena air raksa masuk ke dalam B3 yang memang tidak boleh. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pepen mengatakan, pemerintah provinsi sudah membuat rancang bangun rinci atau detail engineering design untuk bantuan unit pengelolaan non-bahan berbahaya dan beracun. Namun, hingga saat ini belum bisa direalisasikan karena norma, standar, prosedur, dan kriteria atau NSPK untuk tambang dalam belum disahkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, sehingga izin pertambangan rakyat belum bisa diterbitkan.